Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。喂，那边听到吗？好，有看到了你在打字。好的，那我们先开始喽。那等一下，要先报道。那边有谁？ di sana ada siapa？ 下午安。Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh。Mbak Teguh Susanti ya, nomor 1, bener ya? Oh, 36 ding. 好的。Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, jayo, jayo. Sambil nunggu teman-teman lain kumpul, ini saya buka papan tulis, mau ajak Mbak Teguh Susanti untuk latihan nulis, mau? Oke, saya minta tulis, coba kalau saya minta jenengan nulis ce, harusnya nulisnya seperti apa? Oke, tolong ditunjukkan kepada saya bagaimana cara menuliskan karakter ini. Monggo. Di 那边可以写吗？那边有鼠标器吗？mouse ada mouse-nya? Kok hilang kalau dilepas? Diganti ini dulu, Mbak. Ganti pensil dulu. Ganti pensil. Dicoba lagi. T. Saya lupa. T. Baik, selamat malam Mbak Watini. Kailma. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, 对了。OK，好，对了。没错。然后呢？那这个不对。哎，等一下。1、2、3、4。哦，对对对对对对对的对的对对对，继续继续，lanjut lanjut。没错。好，非常好，谢谢你。然后，那其他的要试试看吗？再试试看Mbak Wati nih mau coba nulis atau Mbak Yanti, Mbak Agustus Yanti?
Oh, nggak pakai mouse ya. Oke. Hah? Minta dieliminasi? Maksudnya gimana? 是什么意思啊？哦，好，那就不用哈。好，那我们继续那个投影片。Kita lanjut ke slide-nya ya. Lanjut ke slide. 哦，好的，那就不用。OK，所以先不用哈。那我继续哦。先把这个删掉。好的，这样吗？好好，那先等其他的好了。OK，那我们先等啊。先讨论这个好了。我们先讨论，就是是不是方便，就是明天跟后天我们再去上课，可以吗？再上课2次，因为要补课，可以吗？好，所以晚上9点还是要早一点。礼拜六跟礼拜天的话，你们随时都可以吗？还是只有晚上而已有空？好，9点哈。好，晚上比较方便，是不是？好，那我们就9点集合。OK，那麻烦你放在你们的那个 schedule。Kalau dijadwalkan besok jam 9 dan hari Minggu juga jam 9 malam kita ada kelas pertemuan ke-8 dan ke-9. 谢谢。还有什么东西你们想要问呢？Mumpung ini sambil nunggu teman-teman yang lain ada hal yang ingin ditanyakan secara apa mungkin materi-materi yang kemarin. 好，谢谢你哦。麻烦你就是跟大家讲一下，明天跟后天我们要去上课，要来上课。我们有16吧？对，好像是16。对，是不是跟其他的一样的吗？16课，16课，ada 16 pertemuan。好，可以啊。那要问什么？你要你要用打字问，还是要用就是说话问？如果想要讲，我就把你的那个麦克风打开。UTS Mandarin 哦，你们上个学期跟那个吴老师有期中考跟期末考两个都有，还是有？好，那我们就是确定，嗯，这样好了，我们等那个第三个的投影片学好，然后我们就去那个考试，可以吗？我先准备一下，我们的题目就是那个
自我介绍，然后在餐厅听，在餐厅，然后就是这个交通，你们就注意一下那个里面的字，要备注一下。我会想办法怎么样，就是那个弄期中考。目前还有谁 ？Lisa 啊，等一下，三弟要讲是不是？好， Halo, 打开了。你好 ，Hello，Hello， Assalamualaikum. Itu saya, halo, kedengeran Pak? Halo. Halo, Kedengaran, dengar. terus, Agak rendah sih tapi suaranya. oh, iya saya mau tanya, itu kan kemarin kan itu yang link buat cara nulis itu kan saya buka, terus saya pas nulis sayuran itu loh, itu kok kalau misalkan kita ngetik di laptop sama cara nulisnya kok beda ya Pak? Maksudnya bentuknya gitu, kalau itu kan atasnya ada kayak plus, huruf plus gitu kan kayak yang itu, tapi cara Oh, nulisnya kok nggak dentak gitu loh, nggak nyambung itu garisnya, itu yang benar tuh yang mana?哦，好，itu cuman masalah font，就是那个什么字形问题而已。字形知道字形吗？字形，字形jenis huruf. Dua-duanya betul. Mau pakai yang sambungan atau yang agak pisah? Cahaya sayur ya. Nggak saya cekkan. Biasanya memang beberapa karakter Mandarin fontnya berbeda, maka agak ada sedikit perbedaan penulisan. Cuman sebenarnya mau pakai yang manapun boleh. Mbak Risalia ini 16. Saya kasih contoh habis ini yang lain. Dinda Arema nomor 10. Amini nomor 2。我给你其他的那个什么类词啊，比方说，你知道说的说话吗？说，有人会这样写，左边其实一样的，但是右边有人会这样写，然后有人会这样写，你看是不是？你们是不是有时候会看到这样子？第二个，有时候会看到第一个，有一点不一样，就是他们的在上面的那个，看得到吗？看得出来吗？是不一样，但是你们可以用上面或者下面都可以的，一样的意思，maknanya sama， hanya masalah font style, tipe apa jenis font aja. Jadi nggak perlu khawatir. Sama kayak yang Chai itu juga. Nggak, saya tunjukkan yang Chai. Yang lebih gede nih. Udah, ganti yang lain. Chai. Ntar.
Kalau cai ini biasanya atasnya mestinya sama. Kayak misalkan, ini yang saya tahu ya. Yang sering kan kayak gini ya Mbak ya. Cai. Karena ada 4 saya pakai marah. Cara penulisnya kan gini. Tek, 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 tek. Saya coba cekkan di itu ya. Saya ulang lagi ya. Nulisnya tadi dari sini. Atas dulu. 1, 2, 3, 4, kemudian sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya pastikan karakter layout. Teman-teman kalau mau ingin lihat tulisannya, urutan penulisannya bisa lihat di sini. Kita kan. 可以按一下那个连接 bisa dicek itu linknya. Nah, sekarang gini, karena berarti kan tadi urutan yang tadi ditanyakan sama Mbak Santi itu, yang bagian atas ini kadang-kadang putus, kadang nyambungnya. Nah, karena sederhananya urutan penulisnya penggambarannya tadi kan gini ya, 1 yang atas ya, 2 perhatikan, terus 3, 4. Sekali lagi saya tulis lagi. Ini radikal cao, radikalnya rumput. 1, 2, salah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kemarin kita belajar sebagai standar script. Kemudian kalau kita belajar yang apa namanya satunya itu, yang huruf kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa namakan huruf tegak bersambung tuh ya. Jadi langsung disambung gitu. Sebenarnya kan urutannya tadi kan 1 tegak dulu, terus mendatar 2, terus mendatar lagi 3, terus baru tegak lagi 4. Nah, karena mendatarnya itu berurutan, maka akhirnya ada orang tuh yang karena continuous ya, karena bersambung, maka dia nggak berhenti, dilanjut ke sini, maka jadilah fontnya itu nyambung. Tapi aslinya dia itu dipisah sebenarnya pada awalnya. Tapi nggak masalah, asal ngerti urutan penulisannya, urutan penulisannya memang seperti itu ya. Jadi tegak, mendatar, tegak, jadilah nyambung. Padahal sebenarnya dia awalnya nggak nyambung. Bisa dipahami Mbak ya? Oke, itu tentang cai. Oke, sudah ada siapa lagi Mbak Wiwi? Mbak Ratni? Sama-sama, 不客气。那我们现在继续那个我们的投影片哦。先跟你们讲一下这个是什么东西，这个是什么东西？左边上面的那个叫做什么？知道吗？Vespa，对对，就是那个 Vespa，中文怎么讲？中文叫做什么？Sepeda motor, oke. Bahasa Mandarinnya apa? Ya, sepeda motor, 摩托车，对对对，没错。有人就是比较常用是机车，机车。如果你们去那个加油站ke pom bensin ya, biasanya lebih penanda
antriannya tuh lebih sering pakai ini 机车 daripada motor 车 是因为 itu lebih karena serapan ya, harus awalnya kan motorcycle gitu dari bahasa Inggris ya, akhirnya mereka serap, orang Mandarin serap jadi motorcycle, tapi aslinya kalau bahasa Mandarin originalnya aslinya tuh 汽车 gitu ya. Terus ada 汽车, jadi ada 汽车 itu yang roda 2, yang 汽车 itu yang roda 4. Nah, kemudian yang sebelah kanan sendiri 脚踏车. Ada yang tahu sinonimnya 脚踏车 apa? Selain 脚踏车, ada yang tahu sinonim? Biasanya kalau di penanda-penanda jalan jarang orang tulis 脚踏车. Ini lebih koi, lebih digunakan untuk konteks oral, untuk percakapan. Tapi kalau konteks penulisan, orang lebih suka pakai 自行车. 自行车. Pernah dengar nggak? 自行车. Ini ya catatan ya, sekalian ya saya kenalkan. Jadi hanya untuk memperkenalkan ini namanya apa? Sepeda, hanya untuk menjelaskan kata sepeda ontel ya. Sepeda apa? Sepeda pancal. Sepeda apa sih? Bahasa Indonesianya apa ya? Sepeda gitulah ya. Sepeda, ya sepeda aja lah. Sepeda. Wah, kasih yang gede. Sepeda. Kelihatan ya? Teman kalau nggak kelihatan. Oke. Sepeda dalam bahasa Mandarin ada 3 macam pengucapan. Bentar, kasih tanah. Oke. Yang pertama, 脚踏车. Ini karena nada 3, pakai warna cepat. Jauh. Ta. Ada 4. Ta. Ce. Ada 1. Ce. Ce. Oke, ini yang pertama. Kalau ini tahu ya, sering dengar ya. Jauh ta ce. Oke, Mbak Sriwinar nih. Mending siapa nih? Mbak Awin. Oke. Sri. Mbak Awin. Mbak Kotiah. Oke, lanjut.
Terus yang kedua, kata yang kedua yang sering digunakan orang, biasanya konteks tertulis ya, 自行车, 自行车. Nah, ini. 自行车, 自 行, ada dua, 行 车, 车, 自行车. Ini juga artinya sepeda. Ini tapi biasanya konteks tertulis ya. Kalau misalkan ngobrol sama orang biasanya lebih sering pakai jotache. Tapi kalau zixingche ini lebih konteks tertulis. Tapi kalau mau dipakai dalam percakapan juga boleh. Terus ada lagi, satu lagi yang ini khas hanya dipakai di Taiwan. Kalau ngajak omong orang mainland Cina daratan mereka nggak bakal paham. Nah ini kalau teman-teman tahu vocab ini, kosakata ini, wah ini jadi kelihatan kayak orang Taiwan banget gitu ya. Apa itu? Tiema. Pernah dengar nggak? Tiema. 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 Ini juga artinya sepeda. Semuanya ada tiga. Tiema. Eh, kegedean ya papannya ya? Bentar. Saya atur sebentar ya. Mbak, siapa ini? Eka Novita Sari ya? 47. Oke, sebentar ya. Ini perlu kegedean ya? Saya pikirin deh. Ini kayaknya nggak usah gede-gede banget sih, nggak apa-apa. Oke, segini cukup ya. Yang kedua apa? 不好意思哦，太大了，刚刚太大了。
好的，所以有脚踏车，有自行车，有铁马。那刚刚有人在问，为什么那个脚左边是不是有一个月？Ada karakter ini ya. Jauh yang ini ya maksudnya ya. Tadi siapa yang tadi yang tanya? Mbak Ana ya. Ini Ana itu siapa sih? Maaf ini. Mbak Triwinar nih. Oke. Mbak Triwinar ini tadi tanya masalah karakter yang ini ya. Jauh. Sebenarnya ini bukan karakter bulan, Mbak. Jauhnya ini. Jauh. Hace de jauh. Sebenarnya ini karakternya seperti ini. Jauh. Oke. Ini sebenarnya bukan karakter, sekali lagi ini bukan karakter bulan. Yang ini. Ini bukan karakter bulan. Ini bukan karakter bulan. Atau bukan, ya bukan karakter bulan. Tapi ini karakter atau radikal badan atau tubuh. Jadi semua huruf Mandarin yang sebelah kirinya ada karakter gininya, ini berarti dia nanti ada hubungannya sama bagian tubuh. Kira-kira ada yang tahu nggak? Jiao. Jiao itu artinya apa? Kaki, benar. Betul. Jiao tace itu artinya sepeda yang dikayuh pakai kaki, ya. Hah? Bahasa Mandarin kok bikin mumet ya? Kosakata ejaan sama satu kata kok nggak nyambung. Misalkan ma, itu kan ma, di mana nyambungnya? Maksudnya gimana? Kalau dari ejaan, Pokomofo sama karakter tulisannya nggak nyambung. Kalau dari ejaan, Pokomofo sama karakter tulisannya nggak nyambung. Maksudnya nanya antara ma kuda sama ma bertanya itu kah? Bedanya ma kuda sama ma tanya. Iya kan ma itu ada banyak ya. Saya kasih contoh deh. Coba aku masalahkan deh. Ini ma yang tanya. Terus ada ma. Ini ma kuda. Terus ada ini manya mama. Terus ada lagi. Mana ya? Ini manya marah. Terus ada lagi. Enggak. Ini manya nomor. Semuanya ma. Semuanya ma. Cuma nadanya beda-beda. Kalau ini nada netral. Nada netral ma. Ma. Nada 5 ya. Terus kalau ini nada 3. Ini nada apa namanya? Nada 1. Ma. Mama ada ma.
Ini ada 4. Terus ini nada hauma. Nada ini lebih seringnya nada netral. Kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya yang jadi mboknya itu yang ini. Jadi awal dari semua cerita. Jadi karakter Ma. Nah, terus kemudian yang nomor 2 ini, kalian mau tadi banyak ini. Sekali lagi dulu pernah saya bilang, sebelah kanannya itu cuma untuk diambil sebagai cara pengucapan. Oh, berarti nanti kira-kira karakter ini cara pengucapannya sama dengan mirip sama karakter kuda, sama-sama mana. Oh, ternyata benar. Nah, yang sebelah kiri ini menunjukkan makna dari kata tersebut. Nah, kalau di sini ada karakter mulut, ya, radikal mulut, ko, berarti nanti secara utuh karakter ini maksudnya ada hubungannya dengan mulut. Artinya ya bertanya atau sesuatu yang hubungannya dengan oral, sesuatu yang hubungannya cuma ini hanya untuk pendekatan cara mengucapkan sesuatu. Terus kalau ini jelas ya, ada gambar cewek, berarti ada hubungannya sama kecewean. Ternyata benar, ini hubungannya sama ibu. Terus ini saya kurang tahu, lupa. Yang jelas ini hubungannya sama marah. Kemudian ini hubungannya sama batu, awalnya gitu. Cuma jadi nomor. Karena dulu, zaman dulu, untuk menomori sesuatu mereka menggunakan batu. Mereka kan menghitung, orang Cina zaman dahulu itu menghitung 1, 2, 3. Nah, alat penghitungnya itu nggak pakai kalkulator. Jadi untuk memudahkan mereka melakukan penjumlahan, penghitungan dan sebagainya, mereka pakai batu. Jadi misalkan kita punya ada 4 batu, ditambah 3 batu sama dengan 7 batu seperti itu. Dan zaman dulu seperti itu. Oke, ini mumpung tadi terkait ada yang sedikit menyinggung masalah Ma ya. Bentar, sekarang saya nyambungkan lagi. Oke, ada Mbak Natalia. Misalnya ya, A, itu kan nggak nyambung banget sama A. Hah? Padahal bacanya sama-sama A. Emang Popomofo itu nggak ada hubungannya sama karakter Mandarin, Mbak? Nggak ada hubungannya sama sekali dengan karakter Mandarin. Jadi Popomofo itu hanya istilahnya apa ya? Fonetik simbol. Dan kebetulan fonetik simbol yang ada di bahasa Mandarin itu berbeda sama sekali dengan karakter. Iya, ABC-nya, fonetik simbol. Sama kayak di bahasa Korea itu ada Hangul. Di bahasa Korea ada Hangul, kemudian di bahasa Arab ada huruf hijaiyah. Di bahasa Jepang ada namanya katakana, hiragana. Itu hanya simbol untuk membantu orang mengetahui cara pengucapan. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan karakter yang ingin dijelaskan atau dimaksudkan. Kayak dalam bahasa Jepang ya, kalau teman-teman lihat di bahasa Korea dan bahasa Jepang, mereka juga punya karakter yang mirip dengan karakter Mandarin. Kalau di bahasa Korea namanya hanja. Hanja. Kalau Korea itu namanya hanja. Kalau di Jepang itu namanya kanji. Nah, itu sebenarnya akar yang sama di mana di dari Cina daratan. Intinya semua tentang karakter Mandarin tersebut. Nah, cuman di Korea untuk membantu Popomofo-nya itu mereka punya namanya huruf Hangul. Nah, kalau Korea yang modern yang zaman sekarang, kanji itu hanja itu nggak dipakai lagi. Mereka nggak pakai karakter seperti karakter Mandarin lagi. Mereka akhirnya pakai Hangul dan kemudian untuk membentuk suatu kata mereka sepenuhnya menggunakan Hangul tersebut. Terus kalau orang Jepang itu mereka punya yang namanya katakana dan hiragana. Nah, kalau teman-teman lihat karakter Jepang itu dicampur antara kanji, katakana dan hiragana. Jadi khas. Nah, kalau huruf dalam Mandarin sendiri, kalau teman-teman lihat, 如果你们就是
看那个中国人写字，他们要表达一个什么想法，还是他们想要讲什么？他们想要跟我们就是表达什么？ingin mengekspresikan sesuatu, mereka nggak akan pernah menuliskan Popomofo dalam kertas. Jadi yang mereka tuliskan ya karakter Mandarin itu. Popomofo itu hanya untuk membantu cara pengucapan. Beda banget, 真的很不一样。就是如果我们跟那个英文或者印尼文或者阿拉伯文完全不一样，中文跟其他的语言就是完全不一样。Kalau kita bicara bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini namanya tuh fonetik simbol ya. Fonetik simbolnya itu akan membentuk kata. Tapi bahasa Cina, fonetik simbolnya tidak ada urusan sama kata yang dibentuk. Walaupun alif bata kalau ditulis nyambung nggak mirip sama tulisan aslinya, tapi setidaknya itu jadi cikal bakal kata tersebut. Jadi fonetik simbol akan menjadi cikal bakal kata tersebut. Itu hanya terjadi di bahasa Inggris, Indonesia, bahasa pokoknya yang selain Mandarin. Mandarin benar-benar khusus. Iya betul. Jadi aslinya kalau dalam Mandarin karakter itu harus dihafal. Karena pembentukan karakter di dalam bahasa Mandarin, sambil tulis ini dalam bahasa Mandarin, pembentukan kata atau karakter kata itu berdasarkan imajinasi yang diawali dari gambar. Berbeda dengan bahasa lain yang kata pembentukan katanya berasal dari susunan alfabet fonetiknya. Mudah-mudahan bisa ngerti maksudnya ya. Ini kalau dibahas nanti malah bahasanya rumit. 这样可以了吗 ？OK 了吧？ Berarti kalaupun nggak belajar Popomofo, yang penting kita bisa nulisnya juga nggak apa-apa kan? Betul. 你们知道吗？如果你们就是问老人呐、就是阿公跟阿妈，他们好像大部分就是不知道怎么用 Popomofo，他们本来就知道这个字就是这样念，这个字那样念，他们不如果你们问他们这个 Popomofo 怎么写，他们可能不知道，只有那个什么青少年而已，就是年轻人知道那个 Popomofo。好的，那我继续喽。啊、先这样好了啊、等一下。
我要给你们就是一个机会，我开一个新的黑板。Saya buka satu papan tulis baru, terus saya minta tolong teman-teman untuk menuliskan kata ini ya, ci. Ini sebentar saya mau izin ke belakang sebentar. Ci, 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 ci. Ci, de ci. Oke, saya kasih kesempatan semuanya, saya bukakan pensilnya. Yang mau belajar nulis langsung aja nulis di papan. Kemudian di sebelah bawahnya tolong dikasih nama. Oke ya, saya tinggal ke belakang sebentar aja. Oke, sudah saya bukakan. Cara cepat. Ci itu artinya mesin. Mesin. Ci, mesin.我回来了。刚刚有人问，就是怎么怎么怎么我对怎么能就是很快就可以写字这样子。Gimana cara cepat untuk bisa nulis Mandarin? Tidak ada cara cepat. Semuanya harus latihan, harus sering-sering latihan. Saya sendiri untuk belajar nulis itu biasanya satu kata itu latihannya bisa minimal 10 kali nulis. Jadi kalau satu kata terus di sebelah kanannya nulis seperti kata itu berkali-kali. Terus urutannya itu benar-benar mengacu ke rumusan yang standar seperti yang website yang seperti saya pernah kasih dulu. Dan itu memang nanti akhirnya setelah sering latihan itu akhirnya mengerti polanya. Oh, harusnya tuh ditulis dari atas ke bawah dulu. Oh,
yang ini berarti yang ditulis yang harus yang ini dulu dan seterusnya. Jadi ada patternnya, ada polanya. Gimana kok tiap nulis hilang sendiri? Hah, kok bisa? Pakai yang pensil, Mbak ya? Pakai yang pensil. Kalau kasih tugas jangan sekaligus banyak, mending banyak tugas tapi isinya dikit aja jadi bisa kelihatan buat nulis mandarannya. Oke, oke. Untuk tugas berikutnya nanti sedikit-sedikit aja ya. Sedikit-sedikit aja. Nanti gini aja deh. Sebelum sebelum nanti saya kasih tugas lagi, saya tunggu dulu sampai yang tugas besok beres dulu ya. Ya nanti setelah kira-kira pertemuan ke besok kan pertemuan ke 8, mulai pertemuan 9 deh kasih besok berarti. Besok saya kasih PR lagi. Besok saya kasih PR lagi. Besok 8, besok sebentar, hari ini 7, besok 8. Besok 8. Oke, Mbak Atun, selamat datang. Oke, terlalu banyak ya, mohon maaf. Kalau bisa yang kemarin itu dicicil aja. Jadi tiap hari dirutinin satu kata. Kan saya kasih 2 minggu ya kemarin ya. Untuk yang PR yang besok saya kasih sedikit-sedikit, tapi deadline-nya tempat hari pengumpulannya lebih lebih pendek ya, nggak apa-apa ya. Saya sendiri kemarin kalau belajar nulis itu kelas tiap hari 3 jam. Kemudian PR-nya itu biasanya nulis karakter tiap hari itu 8 karakter. Ya benar 8 karakter terus besok langsung dikumpulkan. Terus sekaligus bikin kalimat biasanya gitu. Jadi ada satu kosakata baru, terus disuruh bikin kalimatnya, jadi 8 langsung 8 karakter, terus dibikin kalimat dari masing-masing karakter itu, ditulis tangan, terus besok langsung dikumpulkan di satu hari itu. Memang harus butuh waktu sih, butuh waktu. Ya, karena di sini teman-teman kayaknya banyak yang itu ya. Pak siang benar-benar nggak bisa dipotong buat ngambil belajar ya. Nggak apa-apa. Cayo. Ini siapa aja yang nulis ya? Nggak ngerti ini siapa yang nulis, Mbak Kotia. Oke, sip. Agak susah ya kalau pakai. Di sana pakai mouse atau pakai apa namanya? Langsung di tablet. Jadi kalau langsung di tablet sebenarnya lebih gampang dong. 应该比较容易吧？如果就是直接用那个平板电脑，要pakai 3G。Kok ada yang bikin kotak-kotak bareng?
Siapa itu ada yang nulis di HP? Yang rukun ya. Pak penghapusnya mana? Itu di bawahnya kotak-kotak itu loh. Ya kan nggak? Kalau nggak ada beli dulu di koperasi. Mau penghapus murah aja loh. Ayo rukun ya, nggak boleh rebutan. Seperti TK. Jadi begitu. Saya tanya nih, Ewan Iman mah. Kalau misalkan kata ini, ci ini beberapa sudah ada yang nyoba nih. Karena memang agak kompleks ci ini, lumayan lumayan tingkat kesulitannya lumayan. Nanti saya minta tolong dong, ini jadi PR. Cuma satu karakter ini aja, digambar di kertas terus difoto, bisa nggak? Yang gede, gambar yang gede. Mau nggak kalau dikasih PR kayak gini? Terus dikasih nomor urutan penulisannya, misalkan contohkannya. Nulis C yang ini di papan tulis ini. C. Terus berdasarkan urutan seperti yang ini, yang ada di website resmi itu. Ini cukup panjang nih. Tapi lumayan banget buat latihan. Wajar kabeh iki. Iki opo ae ini. Siapa sih? Wis Rom, saya tak nulis di bagian bawah ya.
Saya pakai warna orange deh. Urutannya bisa diperhatikan di sini. Ya, ini diletakkan gambar kecil. 1, 2. Ini yang orange saya nih. 3, 4. Siapa sih gak ada Wah, wiraan hari-hari. Ini nah. Udah. Udah selesai ya rata-ratanya ya. Ini jadi PR deh, jadi PR. Udah, aku tulis semua. Jadi rebutan nulis gak karuan nih. Waduh. Aku tulis apa ya? Sorry, aku tulis semua. 抱歉，我把所有的你们的那个笔关掉，不好意思哦。好，那我先给你们看一下。哎，OK，都关掉了。那看我一下哦，我要给你们看一下，就是那个怎么写。Silakan di sana ada kertas ya. Kalau ada kertas, ikuti gerakan saya. Jadi cari kertas, cari pulpen di sana. 可以吗？找到了吗？你们在那边有笔跟那个纸张吗 ？OK， 准备好了吗？那我先开始。OK， 第一个是这个。哎，为什么不见？稍等一下啊。OK， 这个是第一个。OK， 然后第二个是这个，可以吗？然后第三、第四、第五。Yang kelima ini langsung 2 gores kayak gini, sambung tek tek terus berhenti. 第六 tek tek terus berhenti. 第七 ini ditutup berhenti. 第八 tek tek. 第九 tek tek. 第10 tek. Oke, sudah dapat seperti ini. Selanjutnya garis horizontal sebelah bawahnya. 第11 di bagian ini yang ke-11, garisan ke-11. Kemudian selesaikan dulu yang bagian kiri bawah. 第12 第13 kemudian yang ke 第14 yang panjang. Sweat. Ini 第14. 接下来 di sini ada kayak titik gitu sedikit di sini. Ini 第15. Terus terakhir 第16. Oke吗？会不会太快？不会。好，那这样可以麻烦你们就是用一个纸张
写这个3次，然后传给我那个照片，那个3个字，就是这个字，3个字，你们就是自己写的那个字，然后拍照，然后传给我，就用 FB 的，可以吗？我只是等到明天哦，所以明天上课以前，麻烦你所有的同学已经交给我这个字而已，可以吗？这个是当那个第2个的作业。OK， 谢谢你们哦。那我先继续。Jadi tadi tentang teacher, kemudian 汽车, kemudian 脚踏车. Saya lanjut ya. Slide berikutnya. Kalau tadi kita bicara tentang kendaraannya, sekarang kita bicara tentang stasiunnya. Nah, kalau kemarin sempat ada yang tanya tentang bandara ya. Untuk pesawat, terminalnya namanya Cichang. Cichang, lapangan mesin. Secara harfiah artinya seperti itu, lapangan mesin. Cichang. Cinya mesin, changnya itu tanah lapang. Cichang. OK， 那我先讲一下，小小的，就是那个长的，你们大概知道吧？就是机场在右边啊，我用这个好了，有这个字，就是跟就是ini diambil karena nanti akan mempengaruhi cara pengucapan dari Chang itu sendiri. Jadi setiap yang ada karakter kayak gini, ini biasanya bacanya terakhirnya pasti ada ang-angnya. Nah, kemudian di sebelah kirinya, teman-teman pasti sempat menengok ada karakter ini. Ini radikal tanah atau radikal earth, radikal bumi. Jadi semua yang ada radikal seperti ini biasanya nanti artinya hubungannya ada hubungannya sama bumi. Ini ya, jadi ini radikal ini ada hubungannya sama bumi, ada hubungannya sama bumi, sama tanah. Makanya Chang sendiri itu kan sebenarnya tanah lapang ya, Chang. Nah kemudian yang sebelah kanan ini, setiap kali ada radikal seperti ini akan mempengaruhi cara pembaca, cara pengucapan karakternya itu. Nanti pasti ada hubungannya sama ang, dibaca ang gitu, entah itu chang, yang, tayang, yang, matahari dan seterusnya. Oke, Mbak Suti Rahmawati, selamat bergabung. Oh iya, untuk YouTube-nya karena gini, dari kemarin masih belum menemukan cara merekam di laptop saya. Biasanya kan kalau guru-guru yang lain sambil ngajar sambil merekam. Nah ini saya masih belum menemukan caranya kalau di Mac seperti apa, makanya saya belum bisa menguploadnya. Nah jadinya nanti saya akan rekamkan ulang dari Wizik. Sebenarnya kalau teman-teman buka Wizik itu kan bisa lihat langsung. Ya bisa juga lewat Wizik langsung bisa lihat rekaman-rekaman kelas-kelas yang sebelumnya. Cuman kalau mau dimasukkan ke YouTube, saya harus ngerekam ulang yang ada di Wizik itu. Kalau kelasnya habis ya nggak bisa. Oh nanti di masa mendatang gitu ya.
Saya usahakan. Ini Mbak, apa tadi? Rizalía ya, angkat tangannya. Apa ini? Iya Mbak, mestinya sih emang idealnya seperti itu, cuman karena saya nggak bisa ngerekam langsung, jadinya nggak bisa dapat videonya langsung untuk yang setiap kali ngajar. Lagian ini soalnya kalau sambil ngerekam sambil ngajar ini laptopnya panas, nggak kuat kadang. Makanya dia harus kerja 2 kali kan. Ada YouTube-nya bisa dibuat, sekali lagi YouTube-nya bisa dibuat, cuma nanti saya harus buka arsip di Wizik lagi. Di Wizik itu semua video sudah ada. Setiap kali kelas itu sudah direkam, tapi oleh sistemnya Wizik, bukan di laptop. Seperti itu. Yaitu Chang. Lanjutkan lagi. Kemudian ada 火车站. 火车站. 火车站 ini train station. 台北火车站, 台中火车站. Kemudian 公车站, 公车站, 公车站. Saya rasa teman-teman sudah nggak apa namanya nggak asing lagi ya dengan ini. Dan bertanya kan nggak tentang station atau shutter, terminal atau ada. Saya lanjutkan lagi slide berikutnya. Kalau ada langsung dipotong saja ya. Pak tadi cuma satu doang kan apanya tugasnya ya? Iya satu aja. Yang C tadi. Nanti saya sambil buka Facebook nanti saya ingatkan lagi deh. Di Facebook group nanti saya ingatkan lagi PR-nya menuliskan apa ya. Mbak Ririanti selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh di Indo ya. Ririanti nomor akun berapa Mbak? Ya itu satu lembar kertas isinya 3 karakter. Kalau bisa agak gede biar waktu difoto biar agak jelas ya. 所以麻烦你们就是写大一点，3个字在同一个那个纸张di satu lembar ya. Satu kata tadi ci tapi ditulis 3 kali. Ya 3 kali. Agak gede ya. Jadi satu kertas itu kalau bisa penuh deh 3 kata itu. Terus kalau misalnya teman-teman merasa kurang, ah kok cuma 3 kali sih, kurang gitu. Monggo silakan latihan di kertas yang lain. Tapi nanti yang dikumpulkan ke saya kalau bisa itu nanti yang benar-benar hasil latihan terakhir gitu. Wah ini hasil latihan terbagus yang pernah saya buat tulisannya gitu ya. Itu baru difoto dikasih ke saya. Bagus bukan berarti dikasih kembang-kembang, dikasih kupu-kupu warna-warni gitu enggak ya. Yang penting urutannya benar. Langkah per langkah boleh deh. Cuman enggak wajib. Atau gini aja diseragamkan, nggak usah aja mending nggak usah aja, nggak usah. Soalnya nanti kalau ditulis itu ada 16 step kan, ada 16 langkah, jadinya penuh banget nanti kertasnya isinya langkah-langkah doang. OK，这边有一个
Huihua. Ada percakapan A dan B. Nah, ini si A mau tanya caranya ke bandara gimana. Maka si A akan bertanya ke B dengan kalimat seperti ini. 请问你知道怎么去机场吗？请问你知道怎么去机场吗？请问你知道怎么去机场吗？Atau kalau nggak gitu bisa tanya seperti ini juga. 请问去机场应该要做什么呢？请问去机场应该要做什么呢？请问去机场应该要做什么呢？Dua-duanya sama, intinya tujuannya untuk menanyakan kalau mau ke bandara naik apa ya. Maka jawabannya salah satu alternatifnya misalkan seperti ini. Dia menjawab, 坐火车, 坐火车, 坐火车 naik kereta api. Nah, kalau jawabannya naik bis, kira-kira jawabannya teman-teman tahu nggak? Harusnya itu apa? Ini sambil saya lengkapi di sini ya. Naik bis. Misalkan gini, bisa naik bis. Untuk ke bandara bisa naik bis. Oke, ada yang lain? 请问你知道怎么去机场吗？ Oke, ini yang pertama. Kasih warna orange ini, biar nggak kelihatan. Qingwen, 然后这个去机场，是去机场应该要做什么呢？都说公车吗？要跟你们讲一下，知道公车，然后客运，然后巴士有什么不一样吗？有没有人知道巴士、公车还有那个客运有什么不一样？Bukan Kongce Mbak Ririanti. Kalau Kongce itu berarti mobil kosong. Harusnya ini ya, 坐公车. Kongce. Kalau yang punya Mbak Ririanti itu, yang dituliskan Mbak Ririanti itu Kongce. Kalau yang saya tulis itu Kongce. Kongnya nggak ada anginnya. Ini ya, 坐火车. 坐火车. Ayo, sekarang saya tanya. Saya buka papan tulis baru deh. Apa bedanya Kongce, 然后巴士，然后客运？
ada kongce, saya tuliskan itunya ya, cu ininya. Sorry. Kongce. Pasi. Pasi. Hei. Hei. Oke. Hei itu cuma jalur tertentu. Kalau bahasa itu bis kecil khusus. Kalau hei itu bis tingkat. Ini boleh ditanyakan ke teman-teman Taiwan atau ke Akong, ke Ama, ya, atau ke Laupan. Mereka kira-kira punya jawaban enggak? Bisa ditanyakan, besok didiskusikan ke saya apa hasilnya. Ini yang saya tahu ya, yang saya tahu nanti boleh dikoreksi, bisa tanyakan. Ini juga buat PR teman-teman sekalian, besok waktu pertemuan kita, waktu besok hari Sabtu jam 9 malam, kalau ada yang ternyata mendapatkan jawaban yang berbeda dari saya, boleh disampaikan di kelas. Ya, jawaban dari saya, Kongca itu untuk akuntan umum dalam kota, bis kota. Bis kota itu Kongca. Ini bis kota. Ini bis kota. Nah, kalau bis luar kota, itu biasanya orang bisa pakai pas atau pakai kein. Dua-duanya bisa sebenarnya. Ini bis luar kota. Nah, saya sendiri agak nggak sedikit jelas bedanya antara itu. Ya, biasanya kalau teman-teman lihat ya, bis luar kota itu kan kebanyakan pakai kein ya. Ya, betul. Itu Mbak Ririanti dapat informasi dari mana yang pasti itu bis kecil khusus? Mungkin bisa jadi benar ya. Yang jelas antara Kongce dan kein itu jelas beda. Kongce itu untuk bis dalam kota. Kein itu yang bis luar kota. Dan bisa lebih jauh jaraknya, terus modelnya tingkat. Jadi penumpangnya itu ditaruh di atas, terus barang-barang ditaruh bagasi taruh di bawah, supirnya juga di bawah. Itu namanya biasanya kein atau pas juga bisa. Jadi kadang ada orang yang pakai pas, ada orang yang pakai kein. Kalau menurut saya, ini berdasarkan informasi yang saya dapat, kein itu bahasa awalnya. Aslinya memang dari Mandarinnya itu namanya kein. Tapi kemudian orang-orang Mandarin, orang-orang Cina itu tahu bahasa Inggrisnya bis itu adalah bus, dalam bahasa Inggris ya bus. Akhirnya mereka cari pendekatan bus. Ini kayak direct translation gitu, translasi langsung dari bahasa Inggrisnya. Sama kayak yang tadi kasus yang motorce atau motorcycle,
Bahasa aslinya sebenarnya cuma cice seperti itu. Tapi kemudian karena mendengar, oh kayaknya populer ini, kayaknya ngetren banget dalam bahasa Inggris tuh disebut motorcycle. Akhirnya orang-orang mencari pendekatan pakailah motoce, dari seperti itu. Jadi untuk pas dan 那个客运可以换用 bisa diganti bisa dipakai bergantian 互相用 nah kalau kongce itu pasti bis dalam kota yang akhirnya ada gondolanya itu ya bisa bisa sambil berdiri terus ada tempat duduk intinya ada tempat untuk berdiri kalau kein itu semuanya harus duduk oke ya bisa diterima ya oke saya lanjutkan lagi ini tadi selain 火车 bisa jadi 捷运 坐捷运 naik MRT atau apalagi naik 地铁 tahu 地铁 nggak 地铁 itu TRA atau kereta api yang murah itu yang bukan yang 高铁 terus bisa naik kongce bisa naik 出租车 mobil sewa 出租车等等对台铁地铁跟台铁不是哦对地铁是因为就是跟那个什么地铁 itu artinya subway atau MRT 捷运跟捷运一样，但是有一些人会觉得，就是地铁跟台铁也是一样的意思，就是makna dari 台铁跟那个地铁是一样的，maknanya sama, yaitu untuk menunjuk kereta yang biasa itu, bukan yang高铁. Oke, ini untuk menanyakan tiket. Ini terakhir ya, sebelum nanti kita akhiri kelasnya. Tinggal 2,5 menit lagi. 请问我可以在哪里买票 ini kalau misalnya kita mau tanya di mana saya boleh beli tiket gitu. 请问我可以在哪里买票 nuwun sewu permisi di mana saya bisa beli tiket ini cara pertanyaannya Taitie dia iya Taitie dia kereta biasa Taitie saya tuliskan di sini kalian deh Taitie 台对为什么打不出来？台铁，台铁，台铁，oke， bisa dipahami ya？请问我可以在哪里买票？请问我可以在哪里买票？买票。票ini sendiri sangat general, bisa tiket buat nonton bioskop, bisa tiket untuk masuk ke exhibition, bisa tiket untuk masuk ke tempat wisata dan sebagainya. Tapi kalau nggak disebut secara spesifik, biasanya adalah tiket untuk naik kendaraan umum, naik票. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Mungkin sekilas sebelum saya akhiri ini, tinggal berapa nih? 44 detik lagi. Saya mau nuliskan perbedaan antara my dan my. My ini untuk yang beli. My ini artinya beli. Oke. Nah, kalau my jual itu bedanya cuma di sini. Ada ini dong. Sisanya sama. Ini my, ini beli. Yang kiri itu beli, yang kanan itu jual. Oke ya, 7 detik. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.